penjelasan dari melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang saya di sini akan menjelaskan tentang perhitungan neural network, perceptron, forward pass, error, dan update bobot. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan mengenai perceptron neural network, yaitu bentuk paling dasar dari neural network dalam machine learning. Perceptron dibuat untuk menyelesaikan masalah klasifikasi sederhana, yaitu menentukan suatu data masuk ke kategori tertentu berdasarkan pola yang dipelajari dari data sebelumnya. Pada materi ini, perceptron digunakan untuk menentukan output berupa kelas 0 atau kelas 1. Di dalam neural network juga proses utama yang dilakukan adalah menerima input, menghitung nilai berdasarkan bobot, menghasilkan prediksi, menghitung error, lalu memperbaiki bobot agar hasil berikutnya lebih akurat. Terus slide kedua, di sini ada gambaran umum problem. Slide ini menjelaskan masalah yang akan diselesaikan menggunakan perceptron. Di sini ada supervised learning adalah metode pembelajaran mesin yang menggunakan data yang sudah memiliki label atau jawaban benar. Artinya, model diberikan input beserta output yang seharusnya. Tujuan adalah mempelajari hubungan antar input dan output tersebut. Terus di sini ada struktur data. Datasetnya memiliki dua fitur input. Yang pertama ada Y1 dan Y2, ada satu output yaitu Y. Outputnya hanya terdiri dua kelas, yaitu 0 dan 1. Karena hanya ada dua kelas, maka kasus ini disebut binary classification. Terus slide selanjutnya, inisialisasi parameter, itu yang pertama ada bobot awal atau W1 dan W2. Ada W1 ada 0,3 dan W2 ada 0,4. Artinya fitur X1 memiliki pengaruh positif sedangkan X2 memiliki pengaruh negatif. Terus jika bobot lebih besar, pengaruh fitur semakin kuat. Jika bobot negatif, maka pengaruh fitur akan semakin menurun. Di sini kenapa bobot dibuat acak? Karena bobot diinisialisasi secara random atau manual. Terus ada slide kedua, ada learning rate. Ini adalah memiliki nilai A sama dengan 0,04. Fungsi learning rate yaitu untuk membuat perubahan bobot terlalu ekstrim, model bisa tidak stabil. Jika terlalu kecil, semakin sangat lambat. Fungsi aktivitas sigmoid. Untuk menggunakan fungsi sigmoid untuk mengubah hasil menjadi rentan 0 sampai 1. Rumus sigmoid Y sama dengan 1 per 1 tambah E min net. Fungsi sigmoid di sini untuk output mudah dipresentasikan sebagai probabilitas hasil selalu antara 1 dan 0 dan 1. Interpretasinya mendekati 1 kemungkinan kelas 1, mendekati 0 kemungkinan kelas 0. Thresholdnya yang digunakan jika hasil lebih besar dari 0,5 maka kelas 1. Jika hasil lebih kecil dari 0,5 maka kelas 0. Terus selanjutnya ada rumus-rumus perceptron. Sini ada pertama rumus menghitung net. Ada itu X1 kali W1 tambah X2 kali W2. Tujuannya adalah menghubungkan seluruh input dengan bobot masing-masing. Makna net input itu untuk bobot positif besar, net meningkat, bobot negatif, net menurun. Terus ada fungsi kedua, fungsi aktivitas sigmoid.
yaitu untuk mengubah nilai net menjadi probabilitas. Terus ada prediksi kelas untuk menjadi kelas hasil sigmoid kemudian menjadi kelas akhir. Aturannya Y lebih besar dari 0,5 maka kelas 1, Y lebih kecil dari 0,5 kelas 0. Menghitung error setelah prediksi diperoleh model membandingkan dengan label asli. Ada update bobot. Selanjutnya ada slide kelima, yaitu proses iterasi forward pass data 1. Yang pertama ada data pertama Y1 sama dengan 1, Y2 sama dengan 1, Y sama dengan 1. Bobot awal Y1 sama dengan 0,3, Y2 sama min 0,4. Learning rate-nya A sama dengan 0,04. Step kedua ada menghitung net, perhitungannya net 1 sama 0,1 negatif menunjukkan pengaruh bobot negatif lebih dominan. Step kedua ada aktivitas sigmoid, yaitu untuk model salah memprediksi. Yang keempat ada step menghitung error. Karena terjadi kesalahan maka bobot harus diperbaiki. Step kelima ada update bobot, itu untuk digunakan pada data selanjutnya. Terus selanjutnya ada contoh numerik lengkap iterasi 1, data 1 dan 2. Data pertama yaitu model salah memprediksi, error sama dengan 1, bobot berubah. Hal ini menunjukkan model sedang belajar. Data kedua yaitu sama dengan Y1 sama dengan 1, Y2 sama 0, Y1 sama dengan 1 menggunakan bobot hasil update sebelumnya, W1 sama dengan 0,34, W2 sama dengan 0,36. Menghitung net sama dengan 1 kali 0,34 tambah 0 kali min 0,36 sama dengan 0,34. Terus ada slide 7, perkembangan error atau per iterasi. Slide ini menunjukkan grafik penurunan error selama proses training, artinya yang awalnya jumlah error masih tinggi, namun setiap iterasi model memperbaiki bobot sehingga prediksi semakin besar. Grafik menunjukkan iterasi 0 sampai dengan 0 sampai error sama dengan 4, iterasi 10 sampai error sama dengan 0. Di sini ada model sudah konvergen, yang artinya seluruh data training berhasil diprediksi dengan benar. Model dianggap sudah konvergen, berarti proses pembelajaran sudah stabil, bobot sudah optimal untuk dataset tersebut. Terus slide 8, implementasi di spreadsheet, Excel, dan Google Sheet. Di sini menjelaskan cara mengimplementasi Perceptron menggunakan Excel atau Google Sheet. Ada kolom pertama digunakan X1, X2, label Y, sum, predikat, error, W baru. Terus ada sini ada tips implementasi, yaitu digunakan agar parameter tidak berubah saat formula di drag. Terus di sini slide ke-9 ada data testing dan prediksi. Testing tidak memiliki label, hanya memiliki input. Model menggunakan bobot final hasil training untuk menentukan kelas. Tujuan testing itu untuk menguji apakah model-model mampu mengenali pola baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Jika testing tidak baik, berarti model berhasil belajar. Terus yang terakhir ada kesimpulan. Perceptron adalah model neural network paling sederhana dengan 2 fitur input dan 1 output. Bobot awal W1 dan W2 dan learning rate ditetapkan di awal, kemudian diupdate setiap ada error. Setiap data training diproses satu persatu, bobot langsung diupdate setelah tiap data. Error sama dengan Y aktual kurang Y prediksi. Update W baru dengan W lama tambah A X error kali Y1.
iterasi berhenti jika error sama dengan 0 semua, atau iterasi maksimum tercapai, misal 10 iterasi. Implementasi bisa dilakukan di preset dengan formula if, ABS, dan referensi absolute S. Data testing menggunakan bobot W final hasil training untuk memprediksi kelas data baru. Sekian yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.